Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 6 kepribadian untuk mempresentasikan teori dari Kurt Lewin. Kelompok 6 sendiri terdiri dari Aditya Barnes dengan NIM G01200002, Alivia Nurifani dengan NIM G01200010, Azahra Syah Arsi dengan NIM G01200035, dan yang terakhir ada Karistia Laksita dengan NIM G01200039. Bahasan pertama dari teori ini yaitu teori medan. Dengan memberi cara berpikir baru mengenai objek, hal yang harus dipelajari, dan cara mempelajarinya, ilmu fisika dan kimia mempengaruhi psikologi. Teori medan dalam fisika dikembangkan oleh Michael Faraday, James Maxwell, dan Henry Ritz pada abad 19. Hal tersebut menunjukkan fenomena listrik atau magnet dan gravitasi yang mempengaruhi medan yang berada di sekitarnya. Konsep pengaruh medan ini kemudian diadopsi ke psikologi menjadi psikologi Gestalt oleh Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Kofka, dan ahli Gestalt lainnya. Fokus dari teori psikologi Gestalt ini yaitu konsep-konsep persepsi, berpikir, dan belajar. Kurt Lewin mengadopsi teori medan dalam psikologi kepribadiannya. Nah, kemudian Lewin berdasarkan pengembangan teorinya berdasar asumsi Gestalt menjadi seperti ini. Yang pertama, dasar pemahaman psikologi bukan elemen atau gambaran rincian jiwa, tetapi saling berhubungan, berpola, dan berkonfigurasi. Yang kedua, kecenderungan kepribadian bergerak menuju kesatuan Gestalt karena beberapanya saling berhubungan menjadi dasar dari hubungan yang lain. Lalu yang ketiga, psikologi seharusnya dipahami dalam bentuk teori medan atau field theory. Field yang dimaksud di sini adalah sistem pengaturan diri yang ditentukan oleh saling terhubungnya antar bagian dari unsur yang mendukung sistemnya. Nah, kemudian ada struktur kepribadian. Struktur kepribadian ini ada unsur-unsurnya yang membentuknya. Gambaran Lewin terhadap manusia yaitu manusia sebagai pribadi yang berada di dalam psikologis lingkungannya dengan pola hubungan dasar tertentu. Terdapat topologi yang merupakan pendekatan matematis Lewin untuk menggambarkan ruang hidupnya. Fokusnya mengacu pada saling hubungan antara segala sesuatu di dalam jiwa manusia, hubungan antara bagian dengan bagian, dan antara bagian dengan keseluruhan, lebih dari sekedar ukuran dan bentuk. Nah, yang pertama ini ada ruang hidup atau biasa disebut life space. Ruang hidup adalah keseluruhan isi elips yang dapat diartikan sebagai keseluruhan kumpulan fakta yang ada pada suatu saat yang mempengaruhi atau menentukan tingkah lakunya. Ruang hidup merupakan potret sesaat karena terus-menerus berubah, mencakup persepsi orang tentang diri sendiri dalam lingkungan fisik dan sosial pada saat itu, keinginan, kemauan, tujuan, ingatan tentang peristiwa masa lalu, imajinasi tentang masa depan, perasaan, dan sebagainya. Ruang hidup merupakan gabungan antara daerah pribadi dan daerah lingkungan psikologis yang secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut. RH ditambah RH sama dengan P ditambah E. Keterangannya yaitu RH merupakan ruang hidup, P merupakan daerah pribadi, dan E daerah lingkungan psikologisnya. Dan selanjutnya ada daerah pribadi atau person area. Biasanya, Lewin menggambarkan daerah pribadi sebagai lingkaran tertutup. Hal tersebut menunjukkan bahwa pribadi adalah kesatuan yang terpisah dari hal lain di dunia, tetapi tetap menjadi bagian dari dunia. Dengan kata lain, daerah pribadi adalah bagian yang terpisah tetapi berada di dalam ruang hidup, menjadi bagian dari semua yang ada di dalam ruang hidup.
Nah, daerah pribadi ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu daerah persepsi motorik atau perception motor area. Area ini menjadi daerah antara pribadi dengan dalam lingkungan psikologis. Hubungan tersebut mempengaruhi tingkah laku melalui fungsi motorik, sedangkan lingkungan psikologi mempengaruhi hubungan tersebut melalui proses persepsi. Yang kedua ada daerah pribadi dalam atau inner personal area. Daerah ini berisi aspek-aspek motivasional yang dibatasi oleh daerah persepsi motorik sehingga tidak dapat berhubungan langsung dengan lingkungan psikologis. Aspek-aspek motivasional di dalam pribadi dalam digambarkan dalam pecahan-pecahan daerah yang disebut oleh sel. Nah, yang terakhir yaitu sel. Sel yang berdekatan dengan daerah-daerah persepsi motorik disebut sel perifer. Sel yang berada di tengah lingkaran disebut sel sentral. Semakin dekat dengan lingkaran daerah persepsi motorik, semakin besar pula pengaruhnya dorongan motivasional terhadap tingkah laku manusia. Jumlah dan posisi sel setiap saat dapat berubah karena bergantung pada tujuan, keinginan, kebutuhan, dan motivasi yang muncul saat dan mendesak untuk dilayani dengan tindakan motorik. Sel yang satu akan mempengaruhi sel yang lain, lalu saling berkomunikasi, saling bersentuhan, saling pengaruh mempengaruhi, tergantung kepada sifat independensinya. Nah, selanjutnya ada daerah lingkungan psikologis. Daerah di dalam elips yang berada di luar lingkaran adalah daerah lingkungan psikologis. Yang pertama yaitu ada region. Pecahan-pecahan daerah pribadi dalam dan daerah lingkungan psikologis disebut region. Semua stimulus yang ditangkap oleh persepsi yang mempengaruhi atau menjadi bagian yang menyibukkan fungsi kognitif manusia, berarti stimulus tersebut mempunyai tempat tertentu yang disebut region dalam lingkungan psikologis seseorang. Satu atau seperangkat stimulus yang bermakna sebagai satu kesatuan menghuni satu region. Setiap saat, region yang ada di lingkungan psikologis berubah-ubah jumlah dan jenisnya tergantung pada banyaknya persepsi yang mengunggah fungsi kognitifnya. Region ini juga saling berkomunikasi. Nah, selanjutnya ada boundaries. Semua garis yang tertera pada diagram disebut boundaries. Boundaries dapat berupa batas antar sel, antar region, atau antara daerah lingkungan psikologis dengan daerah pribadi dalam. Antara unsur-unsur struktur kepribadian yang dibatasi boundaries bisa saling berinteraksi. Garis boundaries yang tipis yang menggambarkan sifat permeabel atau mudah ditembus, dan dua daerah yang dibatasi garis dapat saling mempengaruhi atau saling independen, yang menggambarkan sifat boundaries yang tidak permeabel karena garis tidak bisa ditembus, dan dua daerah yang dibatasi garis saling independen dan tidak saling mempengaruhi. Selanjutnya ada lingkungan non-psikologis. Lingkungan non-psikologis tidak terhingga luasnya sehingga seharusnya tidak mempunyai boundaries. Lingkungan non-psikologis merupakan apa saja yang ada, tetapi tidak menjadi stimulus bagi seseorang yang dapat berupa benda atau objek dan fakta atau situasi sosial. Nah, selanjutnya ada isi ruang hidup. Contohnya yaitu ruang kehidupan mahasiswa yang duduk di ruang kuliah di sore musim semi. Ruang kehidupan mahasiswa tersebut mencakup keadaan ruang kuliah, kursi dia duduk, mahasiswa cantik yang duduk di sampingnya, profesor yang memberi kuliah, dan stimulus-stimulus lainnya yang dirasakan walaupun dalam tingkatan yang sangat lemah. Fakta-fakta tersebut merupakan kelompok region yang merupakan bagian dari daerah lingkungan psikologis. Pikiran-pikiran yang terdapat pada mahasiswa tersebut, seperti memikirkan cara mengajak mahasiswa di sampingnya makan siang, pertandingan sepak bola nanti malam, dan pikiran yang terkadang meloncat ke rumahnya yang sempit, merupakan kelompok sel yang merupakan bagian dari pribadi dalam. Sel dan region dapat terpecah menjadi sel yang lebih kecil. Materi kuliah yang diajarkan oleh profesor saat itu yang tidak didengarkan oleh mahasiswa tersebut merupakan luar ruang hidup atau fakta berada di daerah non-psikologis.
Setiap sel dan region dari ruang hidup ditempati oleh fakta yang terpisah. Menurut Lewin, fakta bisa semua hal yang baik yang dirasakan maupun yang dapat disimpulkan. Fakta juga bisa bersifat empiris, fenomenal, hipotesis, dan dinamik. Fakta yang berada di dalam daerah pribadi dalam disebut kebutuhan dan fakta yang berada di dalam lingkungan psikologi berupa objek. Peristiwa atau event adalah hasil interaksi antara dua atau lebih fakta, baik dari daerah pribadi maupun di daerah lingkungan psikologis. Contohnya yaitu orang yang bergerak dari satu region ke region lainnya di daerah lingkungan psikologis tersebut dapat disebut suatu peristiwa karena paling kurang melibatkan tiga fakta, yaitu region yang ditinggalkan, region yang dituju, dan lingkungan pribadi yang bergerak. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Aditya Barnes Adasatya dengan nomor NIM G01200002 akan menjelaskan tentang dinamika kepribadian. Teman-teman pasti udah nggak asing ya, dan udah sering dengar apa itu dinamika, apa itu kepribadian, apa itu dinamika kepribadian. Nah, sekarang kita akan membahas konsep-konsep dinamika pokok dari si Lewin ini terkait dinamika kepribadian itu sendiri. Bagaimana sih sebenarnya konsep yang ditawarkan si Lewin ini terkait dinamika kepribadian dalam kehidupan kita. Karena dinamika kepribadian ini itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita di masa saat ini, apalagi di masa kehidupan kita seperti ini. Itu sangat Di sini ada beberapa poin tentang dinamika kepribadian menurut Lewin. Konsep-konsep dinamika pokok dari Lewin ini terdiri atas energi psikis atau psikis energi, terus ada tegangan, terus ada kebutuhan atau need, terus ada tindakan atau action meliputi faktor-faktor lain atau faktor-faktor kekuatan yang menjadi pendorong tingkah laku tersebut, dan ada valensi atau yang sering kita dengar dengan nilai regional dari lingkungan psikologis bagi kepribadian itu sendiri. Serta ada lokomosi. Lokomosi ini adalah perpindahan lingkungan kepribadian. Jadi dari kepribadian A ke kepribadian B yang berganti seperti itu. Ada perpindahan lah teman-teman semua. Nah, konstruk-konstruk dinamika ini menentukan lokomosi khusus dari individu dan cara untuk mengatur struktur lingkungannya. Lokomosi ini serta perubahan-perubahan struktur lainnya ya teman-teman, itu berfungsi untuk mereduksi tegangan dengan cara memusatkan kebutuhan kita, memusatkan kebutuhan yang memang individu itu atau person itu butuhkan saat itu. Nah, itu akan menjadi pemusatan kebutuhan. Teman-teman semua, kalau misalnya kita pelajari lebih dalam lagi bahwa suatu tegangan itu dapat direduksi dan dapat diseimbangkan. Entah itu dibalancing untuk dipulihkan oleh suatu lokomosi substansi dan sebagainya. Nah, proses ini menurut si Lewin ini bahwa dua kebutuhan erat bergantung pada suatu hal atau pada satu sama lainnya. Sehingga pemusatan salah satu kebutuhan adalah melepaskan tegangan dan sistem kebutuhan lainnya. Akhirnya tegangan dapat direduksi dan lokomosi murni seseorang itu seperti kayak misalnya lokomosi murni hayalan, seseorang dapat berhayal misalnya. Ia telah melakukan sebuah perbuatan yang sulit atau menempati suatu jabatan yang tinggi, mendapatkan semacam kepuasan semu. Nah, kepuasan semu itu dari sekedar hayalan tentang keberhasilan teman-teman semua. Selanjutnya kita akan membahas tentang konflik. Teman-teman pasti udah sering sekali ya mendengar kata-kata konflik. Sebenarnya apa sih itu konflik? Jadi, kalau misalnya definisi konflik menurut Lewin ini, pada dasarnya konflik itu adalah kondisi yang muncul dari dua kebutuhan atau lebih pada waktu yang bersamaan, teman-teman. Nah, si Lewin ini menyatakan bahwa seseorang
itu berada di dalam tekanan, terus di dalam respon yang berubah-ubah yang disebut lokomosi pada kehidupannya, seperti itu. Nah, dari konflik ini akan terdapat faktor-faktor yang saling bertolak belakang serta saling tarik-menarik. Oleh karena itu, seseorang pada lapangan psikologi tertentu akan mengalami tekanan batin yang berupa konflik yang selalu diiringi dengan motif-motif tertentu. Konflik ini terjadi karena seseorang berada di bawah tekanan untuk merespon daya-daya tersebut secara stimulus bila dua motivasi sering menentang kepuasan motivasi yang satu akan menimbulkan frustasi pada motivasi lainnya. Dapat disimpulkan bahwa konflik ini merupakan kondisi dalam lapangan kehidupan individu dengan adanya kekuatan saling bertentangan arah namun mempunyai posisi yang sama-sama kuat gitu teman-teman. Dalam menghapuskan konsep konflik perlu dipahami bahwa konsep kehidupan itu sendiri, dasar kehidupan itu seperti apa untuk menghapuskan konflik itu sendiri menurut si Lewin. Nah, menurut Lewin lagi, teori lapang mengutamakan keseluruhan studi mengenai kejiwaan manusia. Hal-hal penting pada teori ini adalah lapang dalam psikologi diartikan sebagai lapang dari kehidupan manusia yang sejatinya atau mutlaknya kehidupan manusia seperti itu. Lapang kehidupan seseorang mempertimbangkan banyak hal mengenai dirinya sendiri. Konflik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama konflik internal dan yang kedua konflik eksternal. Konflik internal ini itu merupakan konflik yang terjadi dalam hati atau dalam jiwa individu. Konflik internal ini merupakan konflik yang dialami manusia dengan dirinya sendiri yang biasanya disebut dengan konflik batin atau konflik kejiwaan. Konflik kejiwaan ini dialami setelah ada yang pertentangan atau gangguan batin seseorang. Bahkan konflik batin ini yang terus-menerus akan menyebabkan individu menjadi sebuah pemikiran yang menyimpang atau menjadi watak yang menyimpang. Yang kedua adalah konflik eksternal. Konflik eksternal adalah konflik yang terjadi antar individu, baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, bahkan dengan individu dan lingkungan di sekitarnya. Mungkin dengan lingkungan alam ya teman-teman, dan dengan lingkungan sesama manusia. Nah, konflik eksternal ini dibedakan menjadi dua, yakni konflik fisik dan konflik sosial. Konflik fisik ini merupakan konflik yang disebabkan oleh adanya perbenturan antar tokoh maupun individu dengan individu maupun individu dengan lingkungan alam di sekitarnya. Konflik fisik ini sering terjadi disebabkan oleh contohnya kayak misalnya bencana alam, kalau misalnya antar individu dengan lingkungan. Bencana alam seperti kayak kebanjiran, kemarau panjang, gunung meletus, dan sebagainya. Sedangkan konflik sosial adalah konflik yang disebabkan oleh adanya kontak sosial antar manusia atau masalah-masalah yang sering muncul akibat pertentangan antar tokoh satu dengan yang lainnya. Konflik sosial ini sering dijumpai berupa masalah penindasan, peperangan, terus kasus hubungan sosial lain. Baik, saya Karisya Laksitahayu akan melanjutkan materi terkait konflik yang dibahas oleh Barnes sebelumnya. Konflik tipe 1 adalah sebuah konflik yang sederhana dan terjadi kalau hanya ada dua kekuatan berlawanan yang mengenai individu tersebut. Konflik tipe 1 ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada konflik mendekat-mendekat, di mana dua kekuatan mendorong ke arah yang berlawanan. Misalnya, orang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama disenanginya. Contoh realnya seperti berikut. Seorang anak melihat etalase toko yang menyajikan permen dan dia pengen permen itu. Tapi ketika dia nggak punya uang, si anak ini nggak punya uang, berarti batas region permen itu menjadi tidak permeable, menjadi tidak tercapai. Dia mungkin bisa mendekatkan diri ke permen itu, atau mungkin mencium baunya, atau mungkin melihat warna-warnanya yang menarik, tapi dia tidak bisa memiliki permen tersebut. Nah, ketika pilihannya adalah dia memutuskan untuk minta uang nih ke orang tuanya, maka model diagramnya pun menjadi model diagram dua vektor, di mana anak ini harus mencapai region permen melalui region ayah. Jadi kesannya seperti jalan memutar gitu. Yang tadinya dia bisa mencapai region permen secara langsung, karena dia tidak mampu, maka dia harus melewati region ayah tersebut.
terlebih dahulu untuk mencapai region permen. Tapi kalau ternyata ayah atau ibunya ini menolak permintaannya dia, maka dia akan berusaha untuk meminjam uang dari temennya atau meminjam uang dari orang lain, kakek nenek atau paman bibinya dia dan segala macam. Nah, diagramnya akan menjadi 3 vektor, di mana valensi dan vektor ayah menjadi negatif, sedangkan anak untuk mencapai permen akan melalui jalur vektor dari orang lain. Yang kedua adalah konflik menjauh-menjauh, di mana dua kekuatan itu menghambat ke arah yang berlawanan. Misalnya, orang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama tidak disenanginya. Otomatis dia tidak akan memilih salah satu dari kedua hal tersebut atau tidak memilih kedua-duanya sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah konflik mendekat menjauh, di mana dua kekuatan mendorong dan menghambat muncul dari satu tujuan. Misalkan, orang dihadapkan pada pilihan sekaligus yang mengandung unsur yang disenangi dan tidak disenanginya. Dia pengen permen, tapi permen yang ada hanya coklat, sedangkan dia nggak suka coklat, dia pengennya strawberry, seperti itu. Kemudian ada konflik tipe 2. Konflik tipe 2 ini adalah konflik yang kompleks dan bisa melibatkan lebih dari dua kekuatan. Konflik yang sangat kompleks ini bisa membuat orang menjadi diam, terpaku, dan terperangkap oleh berbagai kekuatan dan kepentingan, sehingga dia tidak bisa menentukan pilihan apakah akan melalui vektor yang A atau vektor yang B, apakah akan menuju region yang A atau region yang B. Contohnya seperti seseorang itu seolah-olah terperangkap dalam region bervalensi negatif dengan bondaris yang sangat kuat dan sifat tak permeabelnya, sehingga dengan cara apapun dia tidak bisa menuju region tersebut, tidak bisa meraih tujuan tersebut, dan dia tidak bisa keluar untuk menuju ke lokomosi di region positif, seperti itu. Contoh realnya seperti apa? Contoh realnya bisa kita katakan seperti seorang anak yang diminta oleh kedua orang tuanya untuk belajar setiap hari dari jam 7 sampai 9 malam. Di mana jam belajar ini menjadi sebuah tekanan, menjadi sebuah hal yang menghambat bagi anak tersebut untuk bermain, untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Tapi hal ini juga berlawanan sama diri anak ini yang memang pada dasarnya nggak suka belajar kayak gitu. Jadi ada dua hal yang saling menghambat, di mana orang tua menginginkan anak untuk belajar terus, tapi anak nggak suka sama belajar itu, nggak suka sama kegiatan belajarnya. Nah, kedua hal yang kedua kekuatan negatif dari arah yang berlawanan inilah yang mengakibatkan anak tidak bisa keluar dari region itu, tidak bisa keluar dari valensi negatif itu untuk menuju ke region positif, di mana keinginan dia itu bisa dikabulkan. Nah, kemudian yang terakhir ada konflik tipe 3, di mana seseorang itu berusaha untuk mengatasi kekuatan-kekuatan penghambat atau valensi-valensi negatif dengan pemberontakan. Sehingga pertentangan antara kebutuhan pribadi, konflik antar pengaruh, dan pertentangan antara kebutuhan dan pengaruh itu menimbulkan pelampiasan usaha untuk mengalahkan kekuatan penghambat tadi. Di kasus anak dan permen yang tadi udah kita bahas, kalau misalkan kejadiannya berubah menjadi ketika anak tidak diizinkan oleh orang tuanya atau ketika orang tuanya tidak memberikan uang kepada dia untuk membeli permen, terus dia memberontak, terus dia mengalahkan opini orang tuanya, dan ketika pemberontakannya ini tidak berhasil, maka dia akan mengarahkan kemarahannya kemana-mana, kepada temannya dia, kepada objek di sekitarnya, atau kepada dirinya sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi tingkat realita. Konsep tingkat realita dari Lewin itu mengemukakan bahwa realita berisi lokomosi aktual dan tak realita berisi lokomosi imajinasi. Realita dan tak realita itu adalah suatu kontinum atau rangkaian, dan lokomosi mempunyai tingkat realita dan tak realita yang berbeda-beda. Misalnya nih, realitanya adalah kita menerima tawaran bekerja di perusahaan lain yang lebih prospektif atau lebih dekat dengan rumah, atau mungkin memiliki penghasilan yang lebih tinggi dan punya jaminan yang lebih terperinci, lebih terjamin daripada perusahaan sebelumnya. Kadang kita itu mengimajinasikan hal-hal yang tidak realistis. Contohnya,
di tempat itu, di perusahaan yang baru itu, kita akan mendapatkan teman-teman yang satu frekuensi, teman-teman yang bisa diajak kerja bareng, tapi juga bisa diajak gila bareng, teman-teman yang bisa diajak jalan-jalan, tapi teman-teman yang bisa diajak rapat juga di waktu yang bersamaan. Atau kita juga melamunkan mengenai nanti ketika kita di perusahaan yang baru ini, dalam masa 1 tahun, dalam masa 2 tahun, kita akan menjadi pimpinan tim. Kemudian dalam tahun depannya kita bisa menjadi subdivisi, kadif gitu ya. Kemudian 1 tahun kemudiannya kita bisa menjadi manajer, terus naik. Nah, setiap aktivitas itu punya tingkat realita yang berbeda-beda teman-teman, dan merencanakan atau berpikir mengenai sesuatu itu ada di tingkat tengah-tengahnya. Jadi kita perlu mengkategorisasikan apakah pemikiran yang sedang kita pikirkan sekarang ini menjadi sebuah hal yang masuk ke region realita atau masuk ke region tak realita. Tapi perlu teman-teman sadari bahwa setiap hal yang kita pikirkan itu pasti mengandung 2 region tersebut ya teman-teman. Jadi ketika kita berpikir bahwa nanti sore lah aku mau beli bakso gitu ya, terus kita udah mau mengimajinasikan oke, kita bakal beli bakso di pertigaan depan gitu. Nah, itu kan hal yang realistis. Tapi hal yang tidak realistis yang kita imajinasikan apa? Nanti sampai sana pelanggannya banyak. Sampai sana pelanggannya sedikit. Sampai sana bapaknya menyapa aku. Mas, sudah lama ya nggak ketemu. Nah, itu adalah satu kesatuan. Jadi nggak bisa dipisah. Kayak gitu. Nah, sekarang masalahnya menjadi gimana sih caranya kita bisa menstruktur lingkungan gitu kan. Jadi perlu teman-teman tahu bahwa dinamika dalam lingkungan itu bisa berubah dengan 3 cara. Yang pertama, teman-teman bisa mengubah valensi atau faktor yang mendorong dan menghambat tadi. Yang kedua, teman-teman bisa mengubah vektor atau tujuan yang akan kita ambil, region orang-orang yang bisa membantu kita. Dan yang ketiga, teman-teman bisa mengubah boundaries atau hambatan-hambatan yang mengakibatkan kita nggak bisa mencapai region itu. Perubahan-perubahan itu diakibatkan oleh berbagai kejadian teman-teman, oleh beberapa peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, baik secara psikologis maupun secara fisiologis. Bedanya apa sih? Contohnya gini, ketika anak tadi, kita pakai contoh anak permen tadi biar gampang ya teman-teman. Ketika anak tadi itu mendekati orang tuanya untuk minta uang, atau mendekati temannya untuk pinjam uang, atau ketika dia mendekati etalase untuk mencium baunya, untuk melihat warna-warni dari permen-permen itu bisa disebutkan sebagai suatu peristiwa yang fisiologis atau gerak fisik atau lokomosi fisik yang bisa terlihat. Tapi ketika dia nggak punya kesempatan untuk dapat uang dari ayahnya, kemudian berpikir untuk ya udahlah aku pinjam uang temanku aja lah. Nah, perubahan itu yang disebutkan sebagai lokomosi psikologis. Dari banyaknya hal-hal yang terjadi itu, dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi itu, maka Lewin menekankan bahwa sifat dinamik manusia itu bisa dilihat dari diagram ketika dia merencanakan sesuatu atau menginginkan sesuatu. Contoh, anak ini pengen beli permen aja harus lewat 3 region. Tapi anak yang itu beli permen cuma butuh 1 region. Orang ini ketika mau menerima lamaran kerja di perusahaan A harus melalui 10 region. Tapi orang yang lain perlu muter-muter dulu sampai ratusan region. Region-region ini yang kemudian dilihat atau dicerna, dibaca sebagai pola kepribadian dari masing-masing orang. Oke, kita masuk ke materi mempertahankan keseimbangan. Dalam sistem reduksi tegangan, tujuan dari proses psikologis itu untuk mempertahankan pribadi dalam keadaan seimbang, sehingga akumulasi tegangan dalam satu sel akan menimbulkan berbagai peristiwa. Ketika boundaries itu tidak bisa lagi menahan tekanan dari daerah pribadi dalam yang meledak-ledak yang mengakumulasi tadi, mereka mungkin meledakkan energi ke daerah motorik yang kemudian menghasilkan tingkah laku agitatif, seperti tantrum atau mungkin kekerasan yang eksplosif, hal-hal yang sangat-sangat ekspresif, dan sebagainya macamnya. Ketika boundaries antara daerah dalam dengan daerah motorik itu cukup permeable, tegangan mungkin bisa disalurkan sedikit demi sedikit dalam keadaan dan kegiatan yang tidak berhenti, atau istilahnya kayak dicicil gitu. Nah, cara yang paling mudah untuk mengembalikan keseimbangan itu sebenarnya adalah memindahkan kita, pribadi manusia, ke region tempat objek bervalensi positif, atau memindahkan kita ke region tempat di mana keinginan kita atau kepuasan kita itu berada. Tapi kalau region yang kita inginkan itu punya boundaries yang tidak permeable, yang tidak bisa ditembus, tegangan itu bisa dikurangi.
Dan keseimbangan diperoleh dengan melakukan lokomosi pengganti. Misalnya kayak anak tadi minta uang ke orang tuanya. Atau pindah ke region yang bisa memberikan kepuasan lain. Kayak tadi si anak bisa cium-cium bau permennya aja, atau bisa lihat warna-warna permen-permennya itu lewat etalase. Hal-hal tersebut ternyata bisa menghilangkan tegangan dari sistem kebutuhan semula. Contoh gampangnya deh, yang paling gampang dicerna sama teman-teman adalah ketika teman-teman kangen sama orang yang teman-teman sayang gitu. Kan kadang kalau misalkan kangen kan emang nggak bisa dikontrol ya, pengen ketemu mulu, atau pengen ngobrol, pengen dengar suaranya, pengen peluk, pengen mencium parfumnya gitu. Tapi kadang dengan melihat fotonya aja, keinginan kita itu atau tujuan kita itu sudah terpuaskan. Nah, itu yang terjadi di dalam proses ini kayak gitu. Tujuan untuk mengembalikan keseimbangan ini bukan berarti memaksa kita untuk mencapai ke region yang positif atau memaksa kita untuk menenangkan diri gitu ya. Tapi Lewin itu menegaskan bahwa kecenderungan untuk mencapai keseimbangan berarti menyeimbangkan semua tegangan di dalam daerah pribadi dalam, sehingga tadi perilaku-perilaku agitatif itu tadi enggak muncul kayak gitu. Jadi diri kita bisa tenang, diri kita bisa kalem, diri kita bisa berpikir normal seperti biasanya. Saya Zara Syaharsi dengan NIM 35. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kepribadian. Teori Lewin ini monopsikologis, sehingga ketika membahas perkembangan, dia itu tidak melibatkan diri dengan isu yang menjadi intrik pakar lain, yaitu isu keturunan dan lingkungan. Lewin juga tidak menolak peran keturunan dan kemasakan dalam perkembangan individu. Dia juga tidak menganggap pengaruhnya itu tidak penting. Namun ia tuh merasa bahwa psikologi sudah terlalu fokus dengan pola tipikal atau pola umum dari perkembangan dan mengabaikan perkembangan psikologis lintas waktu dari ruang hidup individu. Bagi Lewin, perkembangan adalah sesuatu yang konkret dan kontinu. Usia dan tahapan perkembangan itu dianggap tidak terlalu banyak membantu untuk memahami perkembangan psikologis. Namun, konsep-konsep seperti diferensiasi, organisasi, dan integrasi itu lebih berguna untuk menggambarkan perubahan tingkah laku dibandingkan dengan periodisasi perkembangan. Perkembangan kepribadian yang pertama yaitu perubahan tingkah laku. Menurut Lewin, perubahan tingkah laku ini penting terjadi sepanjang perkembangan. Ketika seseorang semakin bertambah usia, maka variasi aktivitas, emosi, kebutuhan, hubungan sosial, dan sebagainya itu juga semakin bertambah banyak. Namun, variasi itu mungkin akan menurun pada usia uzur. Walaupun demikian, semakin bertumbuh orang, maka ia juga semakin bebas untuk bergerak, dan orientasi waktunya juga semakin luas. Sebagai contoh, anak-anak adalah makhluk yang hanya berpikir kekinian. Anak-anak itu hanya berpikir apa yang akan mereka lakukan saat ini. Sedangkan orang dewasa yang masak akan berpikir tentang masa lalu dan merencanakan masa depan, sehingga mereka ini memasukkan ke dalam ruang hidupnya sebuah perspektif waktu. Oleh karena itu, tingkah laku menjadi semakin terorganisir, hierarkis, realistis, dan efektif. Yang selanjutnya yaitu organisasi. Bertambahnya usia membuat orang semakin sadar akan pentingnya pengorganisasian. Misalnya, anak-anak dapat mempertahankan hubungannya dengan beberapa temannya waktu itu. Semakin dewasa mereka akan berinteraksi dengan semakin banyak orang dalam berbagai kelompok. Untuk berinteraksi dengan banyak orang, maka dibutuhkan suatu sistematik. Mereka ini harus tahu akan berbuat apa ketika berhubungan dengan orang dalam suatu kelompok. Yang selanjutnya adalah hierarkis. Tingkah laku menjadi hierarkis. Anak-anak bermain untuk memperoleh kepuasan dari permainan itu. Namun semakin dewasa, mereka akan memakai permainan itu sebagai instrumen untuk memperoleh kepuasan bersaing dengan teman lain. Dan bersaing ini akan menjadi instrumen untuk memacu diri yang berguna untuk mencapai tujuan. Tingkah laku juga bisa menjadi semakin rumit. Orang dapat mengubah-ubah tingkah lakunya dan pindah dari region satu ke region yang lain. Tingkah laku bayi merupakan reaksi yang kacau di seluruh tubuhnya. Lewin menyebut jenis aktivitas umum semacam ini sebagai tingkah laku saling ketergantungan sederhana atau simple interdependence, di mana sistem tegangan ini saling mempengaruhi. Adapun sumber tegangannya yaitu ada lapar, haus, kedinginan, dan takut. Tegangan yang terjadi pada bayi ini menyebar rata ke seluruh organisme dan menghasilkan aktivitas massal yang menyeluruh. Semakin mencapai kemasakan, maka semakin diperoleh saling ketergantungan yang terorganisir, di mana aksi yang independen menjadi terorganisir secara hierarkis.
Aktivitas dan kebutuhan yang terpisah akan dikombinasikan dan diintegrasikan ke dalam keseluruhan yang lebih besar. Yang selanjutnya yaitu realistis. Sesudah kemasakan dicapai, kemampuan kita untuk membedakan realitas dengan fantasi ini juga akan meningkat. Meningkatnya realisme persepsi ini lebih dikenal pada area hubungan sosial. Misalnya, anak kecil ini akan melihat tingkah laku orang lain sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Namun, anak yang lebih tua ini lebih memahami secara realistik. Mereka mempercayai bahwa orang lain ini mempunyai rencana dan tujuan dari tingkah laku mereka sendiri. Yang selanjutnya yaitu efektif. Kemasakan juga membuat tingkah laku seseorang menjadi semakin ekonomis. Orang-orang akan berusaha untuk memperoleh hasil maksimal dengan usaha yang minimal. Tingkah laku efektif ini menuntut adanya penyesuaian ruang hidup dengan sifat-sifat yang sebenarnya dari lingkungan eksternal fisik dan sosial. Penyesuaian semacam itu hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa yang masak. Yang selanjutnya ada diferensiasi dan integrasi. Diferensiasi ini menjadi salah satu konsep kunci utama Lewin untuk menjelaskan peningkatan variasi tingkah laku. Kebebasan bergerak dihubungkan dengan kemampuan untuk mengerjakan hal-hal yang berbeda, perluasan orientasi waktu, dan perbedaan antara yang nyata dan yang tidak nyata. Diferensiasi adalah peningkatan jumlah bagian-bagian dari keseluruhan. Jumlah sel pribadi dalam ini berlipat dengan bertambahnya usia, dan jumlah region dalam lingkungan psikologis ini juga akan meningkat. Ketika seseorang belajar untuk membedakan kenyataan dan ketidaknyataan, orang ini juga belajar untuk membedakan bukan hanya antara benar dan salah, tetapi juga antara perbedaan tingkat peluang dan kemungkinan. Sebagai contoh, anak-anak ini melihat ibunya ada di sini atau tidak ada di sini. Namun semakin dewasa, anak-anak ini akan menjadi memahami bahwa ibu itu tidak ada di rumah sampai sore karena sang ibu ini sedang bekerja, atau ibu sedang mampir di rumah tetangga dan akan segera sampai di rumah. Bertambahnya diferensiasi akan menciptakan boundaries-boundaries yang baru. Kekuatan boundaries ini akan semakin meningkat bersama dengan pertambahan usia. Hal ini akan mengurangi kekacauan dan mengembangkan kemampuan untuk melakukan pola tingkah laku yang rumit. Anak-anak itu lebih mudah dipengaruhi oleh lingkungannya. Mereka lebih mudah menghilangkan tegangan secara langsung dibandingkan orang dewasa. Sedangkan orang dewasa ini lebih persisten untuk mengatur tingkah lakunya dengan pola lokomosi yang rumit dan khas. Konsep saling ketergantungan yang terorganisir menjelaskan bagaimana daerah pribadi dalam dan daerah lingkungan psikologis yang semakin terdiferensiasi dan semakin otonom dapat bekerja sama untuk menghasilkan tingkah laku yang integratif. Sel dan region ini diintegrasikan dalam keseluruhan yang lebih besar. Hierarki mengatur hubungan dominasi subordinasi. Misalnya region A mengatur region B, lalu region B mengatur region C, dan region C mengatur region D. Begitu seterusnya. Misalnya, bayi mungkin bermain dengan boneka dengan cara yang sederhana, yaitu dengan cara memukul-mukulkan bonekanya. Namun, pada anak yang usianya lebih tua, mereka akan bermain boneka dengan melibatkan hierarki yang kompleks dari tujuan dan subtujuan. Boneka itu akan diajak untuk berbicara atau digendong untuk menunjukkan perasaan kasih sayang, atau bahkan bisa saja dimutilasi karena rasa keinginan tahuan mereka. Nah, semua itu merupakan kebutuhan semu dari kebutuhan untuk diperhatikan orang tua. Kebutuhan diperhatikan merupakan subkebutuhan kasih sayang. Jadi, setiap subtujuan ini membentuk tujuan semu sementara yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan memperoleh kepuasan dari pencapaian tujuan tinggi itu. Yang selanjutnya yaitu regresi. Perkembangan itu bisa bergerak mundur. Nah, Lewin ini menemukan dua macam gerak mundur perkembangan, yaitu regresi dan retrogresi. Retrogresi adalah kembali ke bentuk tingkah laku lebih awal dalam sejarah kehidupan manusia. Sedangkan regresi adalah kembali ke bentuk tingkah laku yang lebih primitif. Jadi semua bentuk kemunduran ini tuh disebut regresi. Dan khusus regresi yang mengulangi tingkah laku yang pernah dialami pada masa lalu itu disebut retrogresi. Ekspresi regresi ini tuh misalnya ketika orang dewasa ini menyatakan kegembiraannya dengan meloncat-loncat seperti anak kecil. Kalau memang dari sejarahnya, orang itu pada masa anak-anak menyatakan kegembiraan hatinya itu dengan cara meloncat-loncat. Nah, respon itu disebut retrogresi.
Menurut Lewin ini, frustasi juga menjadi salah satu faktor terpenting penyebab regresi. Yang selanjutnya adalah aplikasi dari teori medan. Yang pertama yaitu Zeigarnik Effect. Banyak penelitian dari Lewin dan murid-muridnya yang mula-mula itu dimaksudkan untuk meneliti hipotesis dari teori itu, namun akhirnya dipakai untuk mengembangkan asumsi-asumsi baru dari teori medan. Salah satu contoh fenomena penelitian semacam itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Zeigarnik. Lokomosi menurut Lewin ditentukan oleh resultansi kekuatan pendorong dan penghambat. Zeigarnik ini merupakan salah satu murid Lewin yang menemukan dalam penelitiannya bahwa lokomosi yang belum selesai itu tetap menyimpan sejumlah tegangan, dan tegangan ini hanya dapat diredakan kalau tugas lokomosi itu sudah diselesaikan. Dampak dari tegangan yang mengarahkan orang ke tujuan menyelesaikan tugas yang tertunda itu membuat ingatan orang tentang tugas-tugas yang belum selesai ini menjadi lebih efisien. Zeigarnik Effect ini menjelaskan mengapa tugas yang belum selesai itu lebih lama menempel dalam ingatan dibandingkan tugas yang sudah selesai. Nah, dalam kegiatan sehari-hari, seringkali orang itu mengalami kegelisahan, tidak dapat tidur karena mereka ini belum menyelesaikan suatu tugas. Lalu, temuan Zeigarnik oleh Lewin itu dikembangkan menjadi asumsi-asumsi berikut. Asumsi pertama yaitu maksud tujuan untuk mencapai tujuan tertentu berhubungan dengan tegangan dalam suatu sistem pribadi. Intensi ini membuat jumlah tegangan meningkat, yaitu lebih besar dari 0. Asumsi 2 yaitu ketika tujuan tercapai, tegangan yang meningkat lebih besar dari 0 dari sistem yang terkait dengan tujuan itu menjadi reda atau menjadi 0. Asumsi yang ketiga, tegangan untuk mencapai tujuan yang belum tercapai akan memperkuat tenaga untuk beraksi menuju tujuan itu. Dan yang terakhir asumsi 3A, kekuatan orang untuk mengingat tujuan yang belum tercapai tergantung kepada tegangan dari sistem tujuan itu. Jika tegangan dalam pribadi tinggi atau lebih besar dari 0, ingatan mengenai tujuan yang terkait dengan tegangan itu juga lebih tinggi atau lebih besar dari 0. Aplikasi yang kedua yaitu psikologi sosial. Nah, teori Lewin ini awalnya dimaksudkan sebagai teori kepribadian. Namun, teori ini tuh justru berkembang di ranah psikologi sosial. Nah, sejak kematian Lewin, tidak ada kemajuan yang berarti dalam hal teori kepribadiannya. Tapi pendukung setianya banyak mengembangkan rintisannya dalam penelitian tentang proses-proses kelompok, penelitian tentang dinamika kelompok, encounter group, dan ketegangan antara ras. Dan penelitian ini itu berkembang pada ranah psikologi sosial. Lalu yang terakhir ada evaluasi dari teori Kurt Lewin ini. Sebagai teori kepribadian, teori Lewin ini memang tidak utuh karena teori ini tuh tidak membahas tentang psikopatologi dan psikoterapi. Namun, pemakaian konsep matematika dalam teorinya ini membuat berbagai fenomena psikis dapat diringkas ke dalam peristilahan yang tepat. Oleh karena itu, banyak pakar psikologi yang memakai istilah-istilah vektor, valensi, tegangan, ruang hidup, dan semacamnya. Ada juga yang mengambil ide pemakaian jargon matematik untuk mengembangkan konsep, istilah, dan teorinya sendiri. Nah, kritik terhadap teori Lewin ini tuh dikelompokkan dalam 4 topik. Yang pertama yaitu penggambaran tipologis dan faktorial dari Lewin tidak mengungkapkan sesuatu yang baru tentang tingkah laku. Jadi banyak teori tentang psikologi dan kepribadian yang lebih komprehensif. Dan kalau teori ini tuh digambarkan dengan tipologi Lewin, hasilnya ini lebih menggambarkan jiwa manusia dibandingkan dengan rincian struktur jiwa Lewin. Yang kedua, Lewin ini tidak mengelaborasi pengaruh lingkungan luar atau lingkungan objektif. Memang di sini tuh dikemukakan sifat bundaris antara lingkungan psikologis dan lingkungan objektif yang permeabel. Tetapi hal ini tuh tidak diikuti dengan penjelasan dinamika bagaimana lingkungan luar itu dapat mempengaruhi region-region atau menjadi region baru. Ketiga yaitu Lewin kurang memperhatikan sejarah individu pada masa lalu sebagai penentu tingkah laku. Ini memang resiko teori yang mementingkan masa kini dan masa yang akan datang. Lewin memang mengakui peran hereditas, tetapi tanpa pembahasan periodisasi perkembangan dan peran imprinting dalam perkembangan, dan peran hereditas menjadi sangat kecil. Yang keempat, Lewin menyalahgunakan konsep ilmu alam dan konsep matematika. Memang tidak mudah untuk memahami jiwa manusia dengan memakai rumus-rumus matematik. Bahkan Lewin ini tuh berani untuk mengambil resiko dengan memakai istilah-istilah dalam matematik dan fisika untuk dipakai dalam psikologi dengan makna yang sangat berbeda dengan makna aslinya.
Baik, di sini saya akan membahas keterkaitan tokoh yang kami analisis dengan materi yang kami sampaikan. Kemarin ketika diminta untuk membuat makalah terkait tokoh, kelompok kami menarik tokoh Nelson Mandela, yaitu seorang presiden Afrika Selatan yang dipenjara puluhan tahun karena adanya masalah politik apartheid. Jadi, politik apartheid adalah politik di mana para orang-orang kulit hitam itu dibuatkan tempat yang terpisah dengan orang-orang kulit putih dan tidak memiliki fasilitas yang layak, dan menimbulkan perlawanan dari orang-orang kulit hitam yang merupakan pribumi Afrika Selatan terhadap orang-orang kulit putih yang merupakan pendatang. Konflik yang terjadi pada masa pemerintahan Nelson Mandela tersebut kami analisis masuk ke dalam konflik tipe pertama, yaitu konflik yang terjadi kalau hanya ada dua kekuatan berlawanan yang mengenai individu dan masuk ke dalam tipe mendekat menjauh, yaitu di mana kedua kekuatan mendorong dan menghambat muncul dari satu tujuan. Valensi positifnya terlihat dari tekad Nelson Mandela yang kuat untuk menangani masalah apartheid di Afrika Selatan. Namun ketika dia ingin menangani masalah tersebut, masalah politik apartheid di Afrika Selatan tersebut, ia mengalami hambatan. Dan perjuangan Nelson Mandela diawali dari kegiatan anti-apartheid dengan aktif di Partai Kongres Nasional Afrika atau singkatannya ANC, yang kemudian dianggap sebagai perbuatan makar terhadap pemerintah rezim kulit putih, sehingga inilah alasan kenapa pemerintah Afrika Selatan menjebloskan Nelson Mandela ke penjara di Kepulauan Robben, Afrika Selatan selama berpuluh-puluh tahun ya, teman-teman juga tahu kasusnya. Dan kemudian valensi negatifnya terjadi saat Nelson Mandela hendak mencapai tujuan itu, Nelson harus masuk ke penjara.